Sobat Real Access, pengunduran diri atau resign merupakan hak dari setiap karyawan yang bekerja di perusahaan. Hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan itu secara umum bisa dibagi dua, ada hubungan kerja karyawan kontrak dan ada hubungan kerja karyawan tetap. Kedua bentuk hubungan kerja ini antara karyawan kontrak dan karyawan tetap ini punya cara dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam pemutusan hubungan kerjanya, termasuk dalam pengunduran diri karyawan tersebut. Apa saja perbedaannya dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika seorang karyawan akan mengundurkan diri dari perusahaan, kita akan membahasnya di video ini. Dalam hubungan kerja karyawan kontrak yang dasarnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ini tidak dikenal istilah pengunduran diri. Jadi istilah pengunduran diri ini hanya dikenal dalam hubungan kerja karyawan tetap yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, seorang karyawan kontrak yang dasarnya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, ini di dalam perjanjiannya sudah ditentukan waktunya apakah 1 tahun atau 2 tahun, makanya disebut PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, karena masa kerjanya atau waktu kerjanya sudah ditentukan. Beda halnya dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Di dalam PKWTT yang merupakan perjanjian untuk karyawan tetap, ini tidak ditentukan jangka waktunya seperti halnya di karyawan kontrak atau PKWT tadi. Sehingga karena tidak ditentukan waktunya, maka karyawan tetap yang bersangkutan dianggap bekerja untuk selamanya bagi perusahaan sampai pada akhirnya nanti karyawan tersebut mengundurkan diri atau perusahaan melakukan PHK. Jadi ketika seorang karyawan menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karyawan tetap, maka pada awal perjanjian itu karyawan tadi dianggap akan bekerja di perusahaan untuk selamanya. Nah, karena di dalam PKWT sudah ditentukan jangka waktu kerjanya apakah 1 tahun atau 2 tahun, maka di dalam PKWT untuk karyawan kontrak tidak dikenal istilah pengunduran diri, karena memang tidak diperlukan istilah pengunduran diri. Hubungan kerja karyawan kontrak dengan perusahaan akan berakhir ketika perjanjian kerjanya berakhir. Misalnya perjanjian kerja atau PKWT-nya itu jangka waktunya 1 tahun, maka hubungan kerjanya akan berakhir setelah karyawan tersebut bekerja selama 1 tahun, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengunduran diri, karena secara otomatis, secara hukum, hubungan kerjanya akan berakhir ketika masa kontraknya berakhir. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya karyawan ini mengundurkan diri atau ingin memutuskan hubungan kerjanya sebelum jangka waktu PKWT-nya berakhir. Misalnya jangka waktu PKWT-nya 1 tahun, tetapi di tengah masa kontrak, katakanlah baru setengah tahun, karyawannya ingin mengundurkan diri atau ingin memutuskan hubungan kerjanya. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai pengunduran diri. Jadi si karyawan ini harus menunggu sampai masa kontraknya selesai atau berakhir. Kalau misalnya si karyawan ini ingin mengundurkan diri atau ingin memutuskan hubungan kerjanya sebelum masa kontrak berakhir, maka ini harus dengan kesepakatan bersama antara karyawan dan perusahaan. Jadi perusahaan dan karyawan membuat kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak tersebut. Akan tetapi masalahnya lagi kalau pihak perusahaan tidak menyepakatinya atau tidak setuju karyawan yang bersangkutan memutuskan hubungan kerja atau mengundurkan diri. Maka kalau karyawan tersebut tetap memaksa untuk mengundurkan diri, maka ini sama dengan pengakhiran perjanjian atau pengakhiran kontrak secara sepihak. Kalau kita kembali kepada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebuah pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik oleh perusahaan atau oleh karyawan, menyebabkan pihak yang mengakhiri perjanjian secara sepihak itu untuk mengganti rugi kepada pihak lainnya. Jadi misalnya kalau karyawannya ini memutuskan hubungan kerja atau mengakhiri kontrak kerja
sebelum masa kontraknya berakhir, maka si karyawan ini bisa dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya perusahaan mengakhiri kontrak kerja tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, maka perusahaan wajib untuk membayar ganti rugi kepada karyawannya. Jadi khususnya bagi karyawan kontrak, perhatikan betul kontrak kerjanya, baca kembali klausul-klausul mengenai kontrak kerjanya, tentukan di situ, pahami apakah dia sebagai karyawan kontrak atau sebagai karyawan tetap, dan kalau karyawan kontrak berapa lama jangka waktu kontraknya, kapan berakhirnya, dan tentunya tidak bisa untuk mengundurkan diri setiap saat, harus menunggu kontraknya berakhir, atau kalau mau mengundurkan diri, mau memutuskan hubungan kerja sebelum kontraknya berakhir, harus dengan kesepakatan dari perusahaannya. Jadi harus dengan persetujuan dari perusahaannya, dan persetujuan itu tentunya juga bisa dinegosiasikan dengan tanpa adanya ganti rugi. Nah, hal ini berbeda ketentuannya dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu bagi karyawan tetap. Di dalam hubungan kerja karyawan tetap berdasarkan PKWTT tidak dikenal istilah pengakhiran perjanjian dan tidak ada ganti rugi. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam PKWTT itu tidak ditentukan jangka waktu kontrak, sehingga sedari awal karyawan dianggap bekerja untuk perusahaan selamanya sampai nanti karyawan tersebut mengundurkan diri atau terjadinya PHK yang diinisiasi oleh perusahaan. Nah, dengan ketentuan ini, maka seorang karyawan tetap bisa mengundurkan diri setiap saat, kapanpun. Dan ketika dia ingin mengundurkan diri, dia harus mengajukan surat pengunduran diri dengan jangka waktu 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, atau yang biasa kita kenal dengan 1 month notice. Nah, jadi berbeda ya ketentuannya dengan PKWT untuk karyawan kontrak tadi. Seorang karyawan tetap yang dasarnya PKWTT dapat mengajukan pengunduran diri kapanpun, pada setiap saat, dan tidak ada hukuman pengenaan ganti rugi. Nah, ketika seorang karyawan tetap mengundurkan diri, ada beberapa kompensasi yang berhak diterima oleh karyawan tetap tersebut. Tapi karena sifatnya pengunduran diri, maka karyawan tersebut tidak berhak mendapat uang pesangon ya. Berbeda halnya dengan PHK. Kalau PHK pada umumnya karyawan berhak mendapatkan uang pesangon. Tapi kalau dalam pengunduran diri, karyawan yang bersangkutan tidak berhak mendapat uang pesangon. Tapi meskipun tidak mendapat uang pesangon, karyawan yang bersangkutan masih berhak untuk mendapat uang penggantian hak dan uang pisah. Nah, terkait pengunduran diri karyawan tetap ini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh karyawan, khususnya ketentuan mengenai 1 month notice, yaitu karyawan wajib mengajukan pengunduran diri itu secara tertulis dengan surat pengunduran diri, dan pengunduran dirinya sendiri baru akan efektif 30 hari setelah diajukannya surat pengunduran diri tersebut. Nah, biasanya di dalam praktek ini disebut juga dengan 1 month notice, atau tanggal efektif karyawan tersebut resmi putus hubungan kerjanya adalah 30 hari setelah diajukannya surat pengunduran diri. Nah, selama 30 hari tersebut, karyawan yang bersangkutan masih bekerja di perusahaan, dia masih wajib melakukan tugas-tugasnya di perusahaan, dan selama 30 hari itu juga karyawan yang bersangkutan masih berhak untuk mendapatkan upah atau gaji. Oh ya, untuk karyawan tetap yang menjalani ikatan dinas di perusahaan, ini juga harus menjadi perhatian ya. Jadi biasanya ada perjanjian tersendiri di luar perjanjian kerjanya, yaitu perjanjian ikatan dinas, di mana perusahaan dan karyawan sepakat bahwa karyawan di training untuk mengembangkan skillnya, dan selama waktu tertentu, katakanlah 1 tahun atau 2 tahun, karyawan yang bersangkutan tidak boleh mengundurkan diri dari perusahaan. Ini biasa disebut dengan masa ikatan dinas. Jadi selama masa ikatan dinas itu, karyawan tetap yang bersangkutan tidak boleh mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, kalau ada masa ikatan dinas seperti itu, maka karyawan tetap yang bersangkutan juga tidak boleh mengundurkan diri sepanjang masa ikatan dinas.
Kalau tidak ada masa ikatan dinas kan karyawan yang bersangkutan ini bisa mengajukan pengunduran diri setiap saat. Tapi kalau ada masa ikatan dinas, maka sepanjang adanya ikatan dinas itu karyawan tidak boleh mengundurkan diri. Hanya boleh mengundurkan diri kalau masa ikatan dinasnya sudah berakhir. Dan biasanya di dalam praktek masa ikatan dinas ini disertai dengan beban ganti rugi. Artinya kalau sepanjang masa ikatan dinas itu karyawan mengundurkan diri secara sepihak tanpa persetujuan dari perusahaan, maka si karyawan ini wajib untuk membayar ganti rugi. Dasar pertimbangannya biasanya karena perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk memberikan karyawan ini training. Jadi ada harapan dari perusahaan untuk si karyawannya ini bekerja dalam jangka waktu tertentu di perusahaan dan tidak boleh untuk mengundurkan diri. Nah, karena perusahaan sudah berinvestasi untuk pengembangan skill karyawan, maka tentunya ekspektasi dari perusahaan adalah agar si karyawan ini tetap bekerja dan mengembangkan skillnya di perusahaan dan tidak untuk mengundurkan diri. Kalau karyawan mengundurkan diri, biasanya karyawan akan dikenakan ganti rugi. Dan di beberapa perusahaan biasanya masa ikatan dinas ini juga dibarengi dengan penahanan ijazah karyawan. Jadi sepanjang masa ikatan dinas, ijazah karyawan ditahan oleh perusahaan sebagai garansi atau jaminan dan baru akan dikembalikan ketika masa ikatan dinasnya berakhir. Atau ketika karyawannya mengundurkan diri sepanjang masa ikatan dinas, maka ijazah tersebut akan dikembalikan ketika karyawan sudah membayar ganti ruginya. So, buat Anda karyawan tetap yang ingin mengundurkan diri, cek kembali apakah Anda sudah menandatangani perjanjian ikatan dinas, dan cek juga perjanjian ikatan dinasnya, klausul-klausulnya apa saja, larangan-larangannya apa saja, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan pastikan bahwa Anda mengundurkan diri di luar masa ikatan dinas atau setelah masa ikatan dinasnya selesai. Demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Anda resign ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan, semoga informasi singkat ini bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan Anda. Salam.